dengan fungsinya. Siap? Oke, siapa yang kena bola pertama berarti dia menyebutkan bagian bunga lengkap dengan fungsinya. Siap semua? Anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti Pelajaran kita pada hari ini ada 3. Ya, ini sudah bagus saya tulis di papan tulis ada 3. Yang pertama adalah murid mampu menjelaskan bagian-bagian bunga melalui pengamatan pada kata organ reproduksi tumbuhan generatif dengan baik dan percaya diri. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua yang ini adalah murid mampu menyajikan karya gambar, clipping, video, alat peraga, bagian-bagian bunga pada tumbuhan generatif dengan rapi dan menarik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah murid mampu membedakan jenis-jenis penyebutan bunga melalui diferensiasi proses pengamatan dengan menggunakan kata, video atau tanaman asli dengan baik dan jelas. kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Mahkota, kepala putih, kepala sari, tangkai putih, benang sari, bakal biji, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, Sekarang masing-masing kelompok, kan ini kelompoknya sudah dibagi kelompok 1, 2, dan 3. Dan masing-masing kelompok dapat bagian untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Sekarang saya persilakan dulu kelompok 3 untuk membacakan atau mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok sekarang 2. Oke. Bagian-bagian bunga lengkapkan proses penyerbukan bunga. Penyerbukan adalah proses menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan. Penyerbukan terjadi sebelum terjadi pembuahan dan ruangan cetuhnya serbuk sari polen pada permukaan stigma kala putih. Berhasilnya penyerbukan akan diikuti dengan tumbuhan bulu serbuk yang masuk ke saluran putih menuju bakal gigi. Di bakal gigi akan terjadi proses pembuahan. Oke, tepuk tangan untuk yang terakhir kelompok 1. Oke, silakan. Berfungsi sebagai perhiasan rumah. 2. Kepala sari. Berfungsi sebagai tempat serbuk sari. 3. Tangkai sari. Berfungsi sebagai penyangga kepala sari. 4. Kepala putih. Berfungsi sebagai tempat terjadinya proses penyerbukan. 5. Tangkai putih. Berfungsi sebagai penyangga kepala putih. 6. Bakal gigi. Berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan. 7. Tangkai bunga. Berfungsi sebagai penyangga. 8. Bakal buah. Berfungsi sebagai tempat penyerbukan bakal gigi. 7. Kelopak bunga. Berfungsi sebagai bagian bunga sebelum makan. Mahkota bunga. Kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal gigi, tangkai bunga, bakal buah, kelopak bunga. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semua tangan diletakkan di atas meja. Lepaskan semua beban yang ada di pikiran. Dan mari kita sama-sama pejamkan mata. Tutup mata. Oke. Sambil menutup mata, buang semua beban yang ada di pikiran. Kemudian tarik nafas perlahan. Hembuskan. Tarik lagi perlahan. Kemudian hembuskan. Lepaskan semua beban yang ada. Tarik nafas lagi. Seakan-akan pekerjaan dan beban sekolah semua terselesaikan. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang buka mata. Apa yang Anda rasakan saat melepas dan menarik nafas? Merasa lega
belakang Salma? Apa yang dirasakan Salma? Pada saat tarik nafas, kemudian dilepaskan itu nafas, apa yang dirasakan Salma? Tidak baik-baik. Oke, semua beban pekerjaan semuanya sudah dirasa baik. Oke, silakan. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Cara doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Hael, SPDGR. Saya akan menjelaskan refleksi hasil pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang coba saya terapkan di kelas 6 SDN 8 Palele Barat pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, khususnya pada pembelajaran 1. Pertama-tama, perasaan saya yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas adalah saya merasa senang dan merasa kagum karena terjadi perubahan signifikan pada murid-murid saya di kelas, di mana pada pembelajaran tersebut biasanya mereka lebih tidak aktif atau kurang aktif. Ketika saya meminta mereka untuk menjelaskan kembali materi pembelajaran, mereka cenderung tidak aktif. Namun setelah saya mencoba pembelajaran diferensiasi dengan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok, kemudian membagikan beberapa materi dalam proses yang berbeda, ada yang menggunakan karta atau poster-poster, ada yang menggunakan video pembelajaran, dan juga ada yang menggunakan alat peraga tumbuhan asli. Kemudian saya membimbing mereka dalam kelompok-kelompok di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dikelompokkan berdasarkan pemetaan kekuatan atau pemetaan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Kelompok yang sudah siap atau yang lebih mudah mempelajari materi, mereka mendapatkan materi yang jauh lebih banyak, sedangkan kelompok yang lebih kurang, mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih sedikit. Namun konten atau materi yang tetap sama. Ketika saya masuk pada kelompok mereka lebih antusias mendengarkan penjelasan, kemudian saya meminta mereka untuk menjelaskan kembali apa yang telah mereka baca, apa yang telah mereka tonton, dan apa yang telah mereka lihat langsung dari alat peraga yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, hampir semua kelompok dapat menjelaskan dengan baik. Bahkan saya tidak menyangka mereka ternyata lebih dapat menjelaskan kembali dengan baik dibandingkan pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Sehingga menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik untuk diterapkan pada pembelajaran ke depan.
pada pembelajaran sosial emosional, sebelum pembelajaran dilaksanakan, lakukan kegiatan berdoa. Kegiatan berdoa ini merupakan salah satu kompetensi sosial emosional untuk membangun kesadaran diri dan pengolahan diri pada murid, sehingga mereka lebih fokus untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, ketika pembelajaran sudah dilaksanakan, maka dibentuk kelompok-kelompok. Dalam kelompok tersebut terjadi kegiatan diskusi. Dalam diskusi tersebut terjadi kompetensi sosial emosional yang diharapkan adalah adanya kesadaran sosial dan juga kemampuan berelasi di dalam kelompok. Kesadaran sosial apabila murid-murid saling membantu dalam mengerjakan tugas. Sedangkan kemampuan berelasi adalah bagaimana mereka dapat berdiskusi satu sama lain dalam kelompok. Selanjutnya, saya memberikan tugas kepada murid untuk menyajikan proses pembuahan dan fertilisasi pada tumbuhan dalam berbagai karya, baik bentuk gambar, video, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan diskusi dalam kelompok, untuk memutuskan atau mendapatkan keputusan yang bertanggung jawab. Pada tahapan ini digunakan kerangka POC untuk menentukan permasalahan, kemudian mendapatkan jawaban, sehingga keputusan bersama dapat diambil oleh kelompok tersebut. Selanjutnya adalah perbaikan. Tentu saja dalam pembelajaran ada hal-hal sudah baik, namun ada juga yang masih kurang. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran saya adalah dalam pengelolaan kelompok maupun dalam pengelolaan waktu. Karena menurut saya ini adalah hal yang baru, sehingga saya masih merasa kurang dalam pengelolaan waktu. Terutama ketika anak-anak sudah mulai diberikan waktu untuk berdiskusi, maka saya merasa waktu yang diberikan sangat sedikit. Sehingga ke depan saya akan melaksanakan perbaikan dengan cara menyederhanakan materi, sehingga mereka lebih banyak berdiskusi dibandingkan untuk mengejar muatan materi. Selanjutnya, dalam pengelolaan kelompok masih ada juga siswa yang merasa kelompok belum sesuai dengan harapan mereka. Namun, pada sebelumnya saya melakukan pemetaan kelompok berdasarkan kemampuan atau kesiapan belajar mereka. Sehingga mungkin ke depan akan saya perbaiki lagi dengan melakukan rolling kelompok. Supaya setiap murid tidak merasa bahwa kelompoknya itu-itu saja. Namun diferensiasi berikutnya akan saya coba berdasarkan kemampuan-kemampuan lainnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.